Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 12 MIPA 1, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan kelompok yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Daniel Altamaro Sirait, yang kedua ada Hamidah Wulandari, yang ketiga ada Latifatu Zulfa Zakiyah atau saya sendiri, yang keempat ada Nadia Izzata Nufus, yang kelima ada Rizka Amalia, dan yang terakhir ada Widya Dwi Anjarwati. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin memulai presentasi dalam praktek sifat koligatif, yaitu kenaikan titik didih. Oke, jadi sebelumnya apa sih itu titik didih? Nah, suatu zat itu akan mendidih ketika tekanan uap zat cairnya sama dengan tekanan udara luar. Jadi titik didih larutan adalah temperatur di saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Titik didih yang diukur tanpa memperhitungkan pengaruh tekanan disebut dengan titik didih normal. Kenaikan titik didih. Jadi kenaikan titik didih larutan dapat ditentukan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Atau rumusnya delta TB sama dengan TB larutan dikurangin TB pelarut. Untuk menentukan nilai kenaikan titik didih larutan dapat digunakan persamaan sebagai penentuan penurunan titik beku larutan. Persamaan yang digunakan adalah delta TB sama dengan TB larutan dikurangin TB pelarut. Rumusnya delta TB sama dengan M kali KB. Dengan delta TB sama dengan kenaikan titik didih atau boiling point elevation. M sama dengan molalitas, KB sama dengan ketetapan kenaikan titik didih atau 0 derajat kilogram per mol. Praktikum kenaikan titik didih. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama panci, kompor, timbangan gram, air sebanyak 400 gram, garam 15 gram, gula 15 gram, dan wadah. Langkah-langkah percobaan yang pertama yaitu air tanpa campuran. Masukkan sebanyak 400 gram air ke dalam panci, taruh panci di atas kompor, lalu beri waktu hingga mendidih. Waktu mendidih sekitar 4 menit. Langkah selanjutnya, masukkan 15 gram garam ke dalam air dan aduk sampai rata menjadi sebuah larutan yang sudah terionisasi sempurna. Lalu, masak larutan garam tersebut sampai mencapai titik didih dengan menggunakan kompor. Dengan ciri-ciri terdapat buih-buih atau gelembung-gelembung di sekitar panci. Lalu, diukur waktu yang diperlukan untuk mencapai titik didih tersebut menggunakan stopwatch. Di video ini, waktu yang diperlukan adalah 3 menit 54 detik. Kemudian, larutkan kembali 15 gram gula ke dalam air dan aduk sampai larut dengan terionisasi sempurna. Langkah selanjutnya, masak larutan gula tersebut menggunakan kompor sampai mencapai titik didih juga dengan ciri-ciri yang sama, yaitu terdapat buih-buih atau gelembung-gelembung di sekitar panci. Dan ukur waktu yang diperlukan menggunakan stopwatch. Di video ini, waktu yang diperlukan adalah 4 menit 20 detik. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, jika dibandingkan dengan titik didih pada zat pelarut dengan titik didih zat terlarut atau gula, seharusnya mengalami kenaikan pada suhu. Akan tetapi kami mendapatkan penurunan suhu. Dan titik didih pada zat pelarut dengan titik didih zat terlarut atau garam, kami mendapatkan kenaikan suhu. Jadi, dari hasil percobaan yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa konsentrasi suatu larutan mempengaruhi kenaikan titik didih, yang dimana semakin besar konsentrasi maka semakin besar pula kenaikan titik didih suatu larutan. Dan jenis zat terlarut mempengaruhi kenaikan titik didih suatu larutan, yang dimana larutan elektrolit memiliki titik didih lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Dalam hal ini, larutan NaCl atau garam sebagai larutan elektrolit dan larutan C6H12O6 atau gula sebagai larutan non-elektrolit. Sekian praktik dan pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.